semua, selamat berjumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan belajar tentang percabangan di dalam Python. Percabangan berfungsi untuk memilih salah satu ekspresi atau kondisi dari beberapa pilihan yang ada. Ada beberapa macam percabangan di dalam Python, dan saya akan membahas dua di antaranya. Yang pertama, ada if tunggal. Yang kedua, ada if majemuk. If tunggal digunakan untuk memilih salah satu kondisi dari dua pilihan yang ada. Sedangkan kalau dia if majemuk, digunakan untuk memilih salah satu ekspresi atau kondisi jika diberikan lebih dari dua pilihan, ya. Nah, bisa kamu lihat bentuk umum dari if tunggal seperti ini. If expression 1, statement 1, else statement 2. Artinya, jika kondisi 1 benar, maka kerjakanlah pernyataan 1. Selain itu, kerjakanlah pernyataan 2. Ya, jadi kalau salah satu kondisi memenuhi, maka pernyataan di dalamnya dikerjakan, sedangkan pernyataan yang lainnya diabaikan. Tetapi, jika kondisi yang di atasnya salah, maka pernyataan di dalamnya diabaikan dan pernyataan berikutnya lah yang dikerjakan. Kenapa? Karena ini hanya ada dua pilihan, benar atau salah. Jika kondisi yang pertama salah, otomatis perintah yang kedua lah yang dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, langsung kita lihat contoh soal. Nomor 1, buatlah program untuk menentukan bilangan positif atau negatif. Nah, di sini kita dikasih dua pilihan. Apakah bilangannya termasuk bilangan positif atau bilangan negatif? Ya, berarti nanti kita akan menggunakan if tunggal seperti ini, ya. Sintaks dasarnya yang seperti inilah nanti yang akan kita ikuti. Nah, untuk menentukan dia bilangan positif atau negatif, maka kita harus bandingkan bilangannya dengan angka 0. Apakah bilangannya lebih besar dari 0 atau bilangannya lebih kecil dari 0? Ya, langsung saja kita buat programnya. Saya buka Python-nya, saya kasih dulu judulnya, print, buka kurung, tanda kutip, program menentukan bilangan positif atau negatif. Ya, ini bagian judulnya. Kemudian setelah selesai buat judul, kita buat perintah untuk input bilangannya, ya. Kita buat nama variabelnya fill sama dengan float. Kenapa di sini saya pakai float? Ya, minggu lalu di video sebelumnya sudah saya jelaskan tipe data yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, di sini nanti saya memasukkan bilangan desimal, makanya saya di sini pakai float, ya. Float, buka kurung, input, buka kurung, tanda kutip, masukkan bilangan, tutup tanda kutipnya, kemudian tutup kurungnya 2 kali. Ya, tadi buka kurungnya ada 2 kali, maka tutup kurungnya juga 2 kali. Kemudian saya tekan enter. Sekarang saya tinggal bandingkan
apakah dia termasuk bilangan positif atau negatif, ya. Nah, berarti saya ikuti formula yang ada. Formulanya kita pakai yang ini, ya. Oke, berarti di sini if, ini saya kecilkan dulu ya biar kelihatan. Kita bekerja sesuai dengan formula yang ada. Oke, di sini berarti if expression 1-nya itu bil lebih kecil dari 0,2, ya. Ingat ya, if selalu diakhiri dengan titik 2, else juga diakhiri dengan titik 2, ya. If bil 1 ini adalah expression satunya, ya. Kemudian saya enter. Statement satunya adalah keterangan cat sama dengan tanda kutip negatif. Saya enter, kemudian else titik 2, saya enter, cat sama dengan positif. Nah, seperti ini ya. Perhatikan tata penulisannya ya. Kalau misalnya nanti kamu mengetikkan kode perintahnya di rumah, jangan kamu ketikkan seperti ini, rata seperti ini. Dari if sampai habis pernyataannya, ketiknya datar seperti ini nanti salah. Bisa error programnya ya. Kita buktikan ya. Kita siapkan dulu ini. Saya buat perintah untuk print. Print buka kurung. Angka bil adalah cat. Ya, seperti ini. Sekarang coba saya simpan dan saya jalankan. Saya klik run, saya pilih F5, run modul. Ya, dia otomatis minta simpan, saya klik OK. Ya. Nah, saya coba kasih nama filenya. Saya tentukan dulu direktorinya di mana ya, tempat penyimpanannya. Misalnya di drive D. Saya masukkan di folder kelas 8. Saya kasih misalnya namanya di sini contoh percabangan. Ya, saya save. Sekarang saya mau lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Langsung muncul error seperti ini. Ya. Di sini diminta ada indentasi blok ya, indentasi blok. Nah, ini penulisannya ini tidak boleh rata ke bawah ya. Ini sebentar saya kecilkan dulu. Ya. Jadi kalau dia penulisannya rata seperti ini, maka programnya ketika dijalankan akan error ya. Jadi nanti pernyataan di dalam if harus agak menjorok ke dalam ya. Jadi ini saya klik di samping cat-nya, saya tekan tab-nya sekali. Di bawah else juga demikian, saya tekan tab sekali di keyboard ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya jalankan kembali. Saya klik OK. Nah, beginilah dia hasilnya. Program menentukan bilangan positif atau negatif ya. Ingat ya, kalau dia Python, dia dikerjakan baris per baris ya. Seperti ini. Ini adalah hasil dari perintahnya ini. Oke. Selanjutnya, masukkan bilangan. Masukkan bilangan sesuai dengan perintah ini ya. Bil
input masukkan bilangan. Makanya di sini muncul masukkan bilangan. Di sini kita bisa input datanya karena ada perintah input. Nah, tadi saya gunakan float karena saya memasukkan bilangan desimal. Misalnya saya masukkan di sini 6,5. Ya. Komanya jangan pakai koma seperti ini ya. Harus pakai titik. Kalau koma, tanda koma seperti ini dianggap sebagai string ya. Jadi ini salah. Saya ketikkan tanda titik. Ini artinya 6,5. Setelah itu saya tekan enter. Nah, hasilnya angka 6,5 adalah positif. Benar ya? 6,5 adalah positif. Kenapa bisa muncul seperti ini? Nah, angka 6,5 ini ditampung di dalam variabel bil. Kemudian, bilnya akan dibandingkan dengan adanya fungsi if else yang ini ya. 6,5. If jika bil 6,5, apakah 6,5 lebih kecil dari 0? Benar atau salah? Jawabannya adalah salah ya. 6,5 salah. Nah, karena ini salah, maka perintah yang di dalamnya ini diabaikan. Diabaikan artinya tidak dikerjakan. Dia akan langsung masuk ke sini. Kenapa? Karena kondisi yang pertama salah. Maka dia akan langsung kerjakan pernyataan yang ini. Keterangannya adalah positif. Makanya ketika dipanggil print, kita cetak angka ya, angka di dalam tanda kutip. Kemudian bilnya tadi kita masukkan 6,5 ya. Kemudian adalah ini diapit tanda kutip, maka muncul tulisan adalah positif. Positif ini tadi muncul dari sini. Keterangan sama dengan positif. Makanya muncul angka 6,5 adalah positif. Nah, seperti itu ya. Coba saya jalankan kembali, saya masukkan nanti bilangan negatif ya. Saya tes lagi. Saya klik run, saya pilih run modul. Oke, ini saya kecilkan lagi. Ya, sekarang saya masukkan bilangannya negatif. Negatif 3,4. Ya. 3,4. Komanya pakai tanda titik, kemudian ini ada tanda minus. Kemudian saya tekan enter. Nah, langsung muncul angka minus 3,4 adalah negatif. Dari mana? Ya, kembali lagi. Angka minus 3,4 ditampung di dalam variabel bil. Kemudian, bil dibandingkan dengan angka 0. Ya, dengan adanya perintah if. If bil lebih kecil dari 0 jika minus 3,4 lebih kecil dari 0, maka keterangannya negatif. Nah, pertanyaan, apakah minus 3,4 lebih kecil dari 0? Benar ya? Angka minus 3,4 lebih kecil dari 0, maka di sini keterangannya adalah negatif. Nah, karena ini sudah benar, pernyataan 1 sudah benar, ini langsung dikerjakan, maka ini nggak akan dibaca lagi. Dia akan langsung lompat ke bagian printnya ini. Ya, sekali lagi, kalau pernyataan 1 benar, pernyataan yang paling atas benar, maka inilah yang akan dikerjakan, sedangkan yang pernyataan yang lain akan diabaikan, tidak akan dikerjakan, dia akan langsung lompat ke bagian printnya ini. Ya, makanya di sini yang muncul adalah angka minus 3,4 adalah negatif. Ya, seperti itu caranya ya, untuk mengerjakan soal nomor 1. Kemudian untuk mengerjakan soal nomor 2, kita menggunakan if majemuk. Nah, bagaimana lagi dengan if majemuk?
Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kamu pahami dulu bagaimana penggunaan if tunggal, baru nanti kita bisa masuk ke if majemuk, ya. Jadi, soal nomor 2 akan kita bahas di video berikutnya, ya. Jadi materi kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Silakan nanti kamu berlatih di rumah, kamu coba-coba dulu nanti. Saya juga sudah kasih catatannya, silakan kamu bahas. Kalau kamu bisa kerjakan soal nomor 2, silakan dicoba. Nanti setelah tonton video yang saya kasih untuk soal nomor 2, berarti untuk mengerjakan tugas yang saya berikan akan sangat jauh lebih gampang, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.